alasan kenapa saya membeli Samsung. Dan ternyata bisa, cukup puas. Soalnya gak lucu kalau nggak bisa. Rugi gitu kan. Yo, what's up members CPS and welcome back to my video. Pada video kali ini saya akan unboxing sebuah paket dari JTID. Paket apa ini? Ya, nanti kita langsung buka saja dan langsung ke bagian dalamnya. Ini adalah Samsung Galaxy Tab A 2019. Yang dimana saya bertanya-tanya, kenapa semakin akhir-akhir ini gitu ya, banyak sekali orang yang membeli tablet ini. Karena kalau dilihat dari harganya, yang awal rilisnya itu sekitar di atas 2 juta gitu ya, jadi sekitar 2,2. Sedangkan sekarang sudah turun hampir 500 ribu, sekitar 1,7. Dan ini apakah worth it? 1,7 itu sudah mendapatkan bundling 12 GB selama setahun dan bonus micro USB. Karena ini belum Type-C. Kita langsung ke sampingkan dulu. Bagian depannya seperti itu, bagian samping hanya ada tulisan. Terus di bagian atasnya nggak ada, hanya ada tulisan jangan terima jika label ini rusak atau segelnya rusak. Karena ini masih ada plastikan. Ya, masih ada plastik. Dibuat oleh PT Samsung Electronics Indonesia. Yang jelas ini garansinya setahun mungkin ya. Garansi resmi pastinya. Di sini ada tulisan spesifikasinya Samsung Galaxy Tab A, memorinya 32 GB, baterainya 5100. Ternyata gede juga ya. Paling maksimal saya pernah pakai itu yang Realme 5000 mAh udah. Wah, oke lah. Ini kameranya belakangnya 8, depannya 2 megapiksel. Terus sudah 4G LTE, jadi udah bisa pakai SIM. Hanya saja kalau nggak salah SIM ini tuh kalau mau pakai IM3 ini harus dipasang di tab, jadi nggak bisa dipasang ke yang lain. Seperti itu. Oh, prosesornya nggak disebutin ya. Untuk layarnya 8 inch, masih TFT. Katanya sudah HD tapi nanti kita cek. Dan ini adalah tablet yang paling worth it di bawah 2 juta. Awalnya juga iseng sih, jadi kayak biasalah iseng-iseng berhadiah. Kalau suka ya kita pakai. Soalnya tadinya mau jual lagi, tapi setelah dipikir-pikir, aduh. Oke. Ini biar enak di sebelah samping dulu. Oke. Di sininya gak ada, hanya ada stiker email. Biasanya buat klaim garansi. Ternyata kecil ya. Ini ada jack, panduan cepat, ya panduan singkat. Spesifikasinya itu masih jauh di bawah smartphone Xiaomi, Oppo atau Vivo. Gak akan pakai ini, jadi kita masukkan lagi lah. Outputnya sekitar 5 volt 1,5 ampere. Wah, parah amat, ini pasti lama amat. Kita langsung ke tabletnya. Ukurannya ini sekitar 8 inci, tapi dimensinya kurang tahu. Gak pakai plastik tapi pakai kain-kain gitu. You ready? Ini lumayan buat nonton. Kita nyalakan. Oh my god. Terakhir beli tablet tuh ketika 2014-15 gitu ya. Belum ada tablet murah waktu itu, masih merek Cina lagi. Belakangnya langsung enak dilihat gitu ya. Bukan berarti kamera baru gitu kan. Oke, udah senang sekali. Udah lama saya tidak memegang gadget dari metal. Licin soalnya. Sidik jarinya lagi. Ini bagian belakangnya ada 8 megapiksel kamera belakang, ada tulisan logo Samsung. Terus di bagiannya ada kayak jangan didaur ulang gitu. Terus ini ada pemisah gitu ya sama atas, kayak plastik. Yang ininya metal, ininya plastik. Terus bagian atasnya malah masuk kamera. Atasnya ada jack. Bagian samping, kalau yang saya tahu sih ini nggak hybrid gitu ya, jadi satu single SIM dan micro ya. Tadinya tuh mau dipakai Bayu gitu ya, kalau nggak dapet kirain nggak akan ada bonus gitu ya, dan ternyata ketika sudah beli ada bonus, jadi lumayan aja. Dua speaker, jadi mikrofonnya di sini, ini untuk ngecas, ini dua speaker. Jarang gitu kan, jarang sekali tablet di bawah 2 juta speakernya sudah dua. Sedangkan untuk bagian samping, ini samping kanan ada power dan ini volume. Kameranya di sini 2 megapiksel dan ini ada earpiece. Untuk bentang ininya si layarnya 8 inch dari sini ke sana. Ya, meskipun sudah full jadi gak ada tombol di bagian bawah, tapi bezel sebelah ininya tebal. Tapi kalau kita nonton seperti ini atau main game,
Ya gak terlalu berat tapi masih bisa untuk main game. Ini udah cukup lah, jadi udah lumayan gede gitu ya. Hanya saja berat kalau pakai satu tangan seperti ini. Kita set dulu. Wow, ini dia tampilan awalnya. Ciri khas Samsung kayak gitu. Ternyata ada enggak ada nge-lag. Kirain tadi nge-lag. Apa emang cepat atau nge-lag? Kita ini dulu. Berisik ya. Kelihatan banget gitu ya. Kita masuk ke pengaturan bersembunyi ternyata. Penyimpanan. Oke. Ruang tersedianya 21 GB. Yang kepakainya 10 GB. Data yang tidak perlunya cuman ya. Jadi dari 32 kepakai 10, sisa 21. Nah, RAM-nya tuh dari 2 GB kepake 1,1. Wah, boros sekali. Sisanya 700 MB. Pesan, kontak, telepon, galeri. Ini yang data SD card anime semua udah ada. Jadi saya nge-copy semua untuk yang ditonton nanti. Kita multitasking langsung ke bagian ini. Apakah ada jeda atau lag? RAM-nya kan 700 MB lagi. Ya kalau dari respon ini sih nggak ada tuh, paling nge-restart ulang, tapi nggak ada nge-lag kayak langsung ke home lagi gitu kan. Ini tampilan menunya, namanya tuh One UI ya. One UI 1.1, Android versionnya Pie. Saya lebih suka Pie dibanding Android 10. Kenapa? Karena ini Android 10 nggak bisa dimain-main kayak gini. Nggak ada face unlock, nggak ada fingerprint, terus nggak ada full view display. Saya ingin nyari yang ada full view display tapi nggak nemu. Cek kamera. Kamera tablet memang nggak bisa berharap jauh gitu kan, tapi kita apa salahnya lah berharap. Nah, itu adalah box yang saya unboxing di video sebelumnya. Kita coba foto seperti itu. Tapi kalau di kamera kayak bagus gitu ya, tapi kalau di kamera langsung di tabletnya nggak, jelek. Kayak HDR, panorama, HDR, panorama, pro. Ada focus light juga, foto, videonya tuh bisa sampai Full HD, lumayan. Sedangkan kamera depan hanya HD ya untuk resolusi videonya. Ada stiker, keren ya. Kita ke kamera depan. Bagus loh. Ini lebih bagus dibanding laptop. Lihat itu di kamera. Di kamera Vivo aja itu kelihatan kayak bagus gitu. Kita lihat yang videonya. Jadi gak ada nge-lag gitu. Ini lumayan loh kalau buat Zoom gitu ya, buat kelas online. Alasan kenapa saya membeli Samsung. Di awal Januari 2020 saya pernah membeli sebuah stylus. Ini stylus yang dari base US, masih ada. Nah, saya ingin coba apakah ini bisa dipakai di Samsung. Jawabannya bisa. Ini kan bukan yang yang pin gitu ya. Jadi kayak pulpen aja, ini biasa. Tapi saya ingin nyoba di nulis-nulis gitu. Semuanya bisa. Ini di catatan Samsung Note. Biasanya itu kan ada draw buat gambar lah gitu. Ternyata bisa. Wow. Gak harus pakai S Pen, gak harus pakai, kan biasanya pakai tangan gitu kan. Nah, kayak gini. Gak beda jauh kan? Tuh, kayak gini. Muhammad GPS seperti itu. Nah, bagaimana jika pakai stylus yang kayak pulpen tapi gak butuh pairing kayak gitu? Ternyata bisa. Kita coba ya. Jangan lupa subscribe. Ada beberapa delay ya.
jelek tulisannya. Seperti itu. Kita coba yang lain, kita simpan dulu. Jadi kan biasanya kalau Samsung tuh kan ada S Pen gitu ya. Si S Pen-nya tuh pairing. Metodenya itu pairing. Kita coba. Oh, kalau bagian ke bawah susah ya. Oh, harus gitu. Ya, dan ternyata bisa. Cukup puas. Soalnya agak lucu kalau nggak bisa. Rugi gitu kan. Ya, untuk videonya sekian dulu, dan saya mau setting dulu dan mau registrasi IM3-nya. Jika kalian suka video ini, like, comment, and subscribe. Jika kalian tertarik minat, silahkan order atau beli di link pembelian di deskripsi. Jangan lupa di JDID, dijamin ori. And I'll see you guys in the next video. Ini saya kan sudah memperlihatkan pakai stylus yang hitam yang base US. Sekarang saya memakai yang ini, yang waktu itu kayak Apple Pencil. Ternyata ini kalau dinyalakan nggak bisa. Kemudian ketika sudah dinyalakan bisa. No. Ini di Samsung Note, jadi pakai pensil banget. Jadi kayak lancar gitu tuh. Lebih enak malah. Selain di Note juga bisa di yang lain. Tuh. So bye.